Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka majelis kita pada sore hari ini dengan kembali merangkai kata-kata syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Nikmat yang tidak bisa kita kalkulasikan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah nikmat ibadah, nikmat taqarrub, nikmat mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kita pasca Ramadan. Oleh karena itu, perkenalkanlah saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, tarawih kita, khataman Al-Quran kita, zikir kita, dan amal ibadah kita yang lain. Mungkin ada yang bertanya hadirin sekalian, apa nggak terlambat Ustaz? Ramadan kan sudah lama berpisah dengan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita membaca biografi para ulama, maka mereka masih saja berdoa dan berdoa agar Allah menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan sampai 6 bulan setelah Ramadan. Jadi 6 bulan pikiran mereka masih terpaut dengan Ramadan. 6 bulan mereka masih punya harapan pada Ramadan. Itulah orang-orang yang memahami secara baik keutamaan dan kemampuan Ramadan dalam memberikan pahala-pahala ke dalam rekening kita pada hari kiamat. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat. Kita udah berapa bulan ya ngomong-ngomong? 1 bulan ya? 1 bulan ini di awal bulan Dzulqa'dah. Oleh karena itu, hendaknya masihlah kita basahi lisan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Jalla wa Ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melembutkan hati yang beku, saya ingin pembicaraan tentang hati pada sore hari ini kita kaitkan dengan Ramadan. Kenapa demikian? Karena banyak umat Islam itu yang salah kaprah, hadirin. Mereka berpikir Ramadan itu hanya bulan puasa, maka berakhir Ramadan, berakhir pula puasa mereka. Mereka berpikir bulan Ramadan hanyalah bulan tarawih semata, maka berakhirnya Ramadan, maka berakhir juga qiyamul lail mereka. Dan ini keliru. Saya ingin tanya, kalau mobil itu kita tabrakan, ada hikmah tidak di balik itu? Yang ada ya? Pasti ada hikmah. Kalau rasa sakit yang kita rasakan, pasti ada hikmah. Itu yang nggak enak-enak tuh ya. Apalagi takdir Allah seenak Ramadan, apalagi anugerah Allah seperti Ramadan, pasti ada hikmah. Jadi kalau musibah saja pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran di balik itu semua. Makanya kan orang-orang beriman kalau berhadapan dengan sesuatu atau baru melewati sesuatu, maka ucapan mereka apa? Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Kau tidak mungkin menetapkan hal ini tanpa ada alasan.
Kau tidak mungkin mentakdirkan aku sakit ini tanpa ada alasan. Lihat rumahnya kebakaran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kau tidak mungkin mentakdirkan rumahku kebakaran tanpa ada alasan. Pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, pasti ada spirit untuk hati kita. Begitu juga dengan Ramadan. Jangan sampai perpisahan kita dengan Ramadan berakhir begitu saja. Karena Ramadan pasti akan meninggalkan makna. Ramadan pasti akan meninggalkan kesan. Ramadan akan meninggalkan spirit untuk kehidupan kita pasca Ramadan. Ramadan pasti berfungsi untuk melembutkan hati kita. Nah, apa saja hikmah, makna yang akan melembutkan hati kita, yang Ramadan ajarkan untuk kita, inilah akan kita angkat pada kesempatan sore hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita, mengajarkan hati kita bahwa takwa dan surga itu tidak gratis. Takwa dan surga itu butuh pengorbanan, butuh air mata, butuh lapar dan dahaga. Jangan bermimpi masuk surga tanpa ada pengorbanan. Jangan bermimpi menjadi orang yang bertakwa tanpa air mata. Ya, itu yang diajarkan Ramadan kepada kita. Kira-kira dalilnya apa hadirin? Sedikit apa ayat yang paling populer di Ramadan? Ayat yang paling sering menyapa telinga kita di Ramadan itu apa? Nah, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat yang paling sering itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa sih? Ini enggak perlu buka mushaf lagi nih kalau ayat ini. Pasti udah hafal. Apa artinya hadirin? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Mari kita terjemahkan ayat ini dengan redaksi yang sedikit berbeda tetapi masih pada substansi yang sama. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, kalau kita puasa yang kita rasakan apa sih? Oh, lapar, cepat nih, lapar, terus haus gitu ya. Jadi kalau kita puasa langsung yang terbesit di benak kita ini lapar, kita ini haus. Itu sudah tidak bisa dibantah, sudah tidak bisa didebat. Nah, oleh karena itu mari kita terjemahkan ayat ini. Jadi seakan-akan Allah ingin bilang begini kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian merasakan lapar dan haus sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Karena puasa tidak bisa dipisahkan dengan lapar, puasa tidak bisa dipisahkan dengan haus. Ayat ini memberikan pelajaran bagi kita. Kalian tidak akan mungkin menjadi orang yang bertakwa kalau kalian tidak pernah kelaparan seumur hidup kalian. Kalian jangan mimpi jadi orang yang bertakwa lalu masuk surga kalau tidak pernah merasakan pahitnya haus. Untuk mendapatkan takwa kalian harus kelaparan. Untuk merasakan surga kalian harus kehausan. Jangan bermimpi menjadi orang yang bertakwa kalau selama 1 tahun kalian tidak pernah merasakan lapar dan dahaga. Ya kan, si ayat itu seperti itu ya. Tapi tidak semua orang memahami seperti itu. Mereka berpikir bahwa puasa hanya ritual belaka tanpa ada makna. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa surga butuh pengorbanan, surga butuh kerja keras. Makanya Nabi mengatakan apa? Ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu tidak murah, kata Nabi. Ketahuilah, yang Allah tawarkan kepada Anda itu surga, dan surga tidak murah. Anda ingin masuk surga secara gratis? Gak mungkin. Gak usah bicara surga, Dufan aja bayarnya mahal. Ya kan, Dufan loh, wahananya terbatas, cuma sampai jam 9 malam. Kalau mau nginep gak boleh, diusir sama satpamnya. Itu bayarnya berapa sekarang? Masuk Dufan berapa nih?
Ya, masuk Dufan 300. Kok mahal banget? 2,5. Kayaknya calonnya banyak di sini. 300. 250 kurang lebih masuk Dufan. Itu cuma sampai jam 9 loh. Gak gratis. Ada yang ingin masuk Dufan gratis? Nggak mungkin. Kalau Dufan yang sederhana itu bayar, apalagi surga. Jangan bermimpi masuk surga tanpa pengorbanan. Jangan bermimpi masuk surga tanpa kerja keras. Gak mungkin, mustahil. Ramadan mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu coba ingat-ingat lagi deh sebulan yang lalu. Pola hidup kita selama Ramadan itu apa sih? Pola hidup kita setelah kita pikir-pikir selama Ramadan itu kan siang kelaparan, malam kurang tidur. Itu pola hidup kita. Siang kelaparan puasa, malam karena tahajud, taraweh, qiyamul lail, kita memangkas waktu tidur kita. Itu yang diajarkan oleh Ramadan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah firmankan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan iman dan Islam mereka sedangkan mereka tidak pernah diuji oleh Allah? Anda berpikir Anda akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Anda akan diuji, Anda akan dicoba, Anda akan berhadapan dengan tantangan. Allah akan uji loyalitas kita seperti apa sih? Allah akan uji kerja keras kita sejauh mana. Allah akan uji hal tersebut. Ujiannya kayak apa Pak Ustadz? Coba buka Al-Baqarah 214. Yang hafal Al-Baqarah di sini siapa? Al-Ikhlas hafal jamaah. Ya berarti Al-Baqarah hafal. Al-Baqarah kan sebelum Al-Ikhlas. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah katakan, apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga dan kalian belum mengalami apa yang dialami umat-umat sebelum kalian? Mereka telah diuji, mereka dicoba, mereka digoncang kata Allah. Sampai Rasul pada zaman itu bersama orang-orang beriman bertanya, kapan pertolongan Allah nih? Kok dapat cobaan terus? Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah itu dekat. Artinya Allah katakan, Anda ingin masuk surga sedangkan Anda belum diuji oleh Allah? Anda ingin masuk surga begitu saja? Gak mungkin. Tidak mungkin. Pak Ustaz, berarti berat ya agama ini ya Pak Ustaz? Bukan berat. Ini kan mindset kita di semua bidang. Saya ingin tanya, perusahaan bapak-bapak bisa sukses nggak di kelapa sawit kalau tidak ada kerja keras? Nggak mungkin sukses. Untuk mendapatkan dunia kita harus kerja keras, dan ini kaidah yang nggak bisa dibantah. Bahkan kalau kita pakai pendekatan orang Barat, mereka katakan untuk sukses itu bakat itu hanya 1%, katanya. 99%-nya apa? Kerja keras. Jadi ini nggak perlu dibantah. Untuk sukses di dunia Anda tidak bisa hanya dengan mengandalkan kehidupan yang santai, berleha-leha, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Nggak mungkin Anda sukses di dunia. Dan kita sepakat loh, persaingannya ketat. Setuju nggak ya? Untuk sukses di mana tadi? Di dunia. Apa sih dunia itu? Dunia itu semu. Dunia itu sementara. Allah yang mengatakan,
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu, penipuan di dunia, kata Allah. Dunia itu rendah. Nabi yang mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Mubarak, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafira syurbata ma." Kalau saja dunia itu di sisi Allah seharga satu sayap nyamuk, maka orang yang non muslim, orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun seteguk air. Artinya apa Ustaz? Artinya kalau kita lihat teman kita yang non muslim mendapatkan fasilitas dunia, itu berarti dunia nggak ada harganya di sisi Allah. Karena kalau seharga satu sayap nyamuk saja, itu nggak ada yang Allah kasih minum. Nah saya ingin tanya, satu sayap nyamuk dijual di pasar Ampera berapa? 1 kilonya berapa ibu? Ya, kalau dijual 1.000 rupiah, Anda mau beli? Kita nggak akan beli. Kata Nabi, ini kata Nabi, bukan kata saya loh. Dunia itu lebih rendah dari itu. Jadi, kalau untuk sukses di tempat yang rendah seperti dunia, Anda harus kerja keras, lalu Anda bermimpi mendapatkan surga begitu saja? Ya nggak mungkin lah. Hadirin, nggak haram sukses dunia itu, nggak haram selama tidak menjual akhirat kita. Tapi juga kita pakai logika, untuk sukses di dunia sekarang ini kita harus pergi menempuh 2 jam perjalanan sampai kantor. Ya enggak? Yang rumahnya di Bekasi Timur, yang rumahnya di Cibitung, sampai kantor ini butuh berapa waktu? Itu untuk dapatkan dunia loh. Kita harus pergi 2 jam, pulang 2 jam, pergi pagi, pulang malam, kadang-kadang pergi pagi, pulang pagi lagi. Untuk dapatkan apa? Dunia. Lalu Anda ingin masuk surga begitu saja? Mana logika kita ya? Kalau untuk sukses di kelas 1 saja kita harus kerja keras, nggak mungkin kumlot UI itu begitu saja. Kan begitu logikanya. Tapi kenapa untuk akhirat kita nggak ada perhatian sama sekali? Tenang, ini bicara yang di luar, bukan yang di sini. Nggak usah tersinggung. Kan gitu ya. Gimana ya? Kenapa untuk dunia yang semua berapa sih kita nikmatin dunia? Ada saya boleh nikmatin dunia tuh boleh, tapi mainkan logika matematika kita dong. Untuk sukses dunia berapa tahun? Paling 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Itu saja. Dan dapetinnya harus mati-matian. Kalau kita berharap sukses di alam kubur begitu saja, hanya luangkan waktu seala kadarnya, nggak mungkin. Akhirnya nurani kita pun ngebantah, ini nggak mungkin begitu. Kan kita sepakat akhirat lebih utama. Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih tinggi daripada dunia loh. Khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Hadirin sekalian, Nabi hidup di dunia berapa tahun? 63. Usia Nabi di alam kubur sampai hari ini berapa tahun? Cinta nggak sama Nabi? Istri antum sekarang berapa tahun Pak? Nggak tahu. Usia istri nggak tahu. Berapa? Katanya Nabi lebih kita cintai daripada istri kita, suami kita. Nah ini umur Nabi berapa tahun sekarang nih ngomong-ngomong nih? 1425 tahun. Ya Allah. Untuk sukses 30 tahun aja harus kontak-panting, harus mati-matian, harus keringetan. Lalu kita ingin sukses di 1400 tahun begitu saja. Ingat loh, kita semua ini calon mati hadirin. Gak ada yang hidup kekal. Kalaupun hidup kelamaan gak ada yang mau ngurus kan gitu ya. Ya Allah. Jadi kalau yang sementara ini kita sepakat, kita harus kerja keras, kita harus mati-matian, kita harus curahkan seluruh energi kita. Bagaimana yang ribuan tahun? Bagaimana yang satu hari di hari kiamat itu 50.000 tahun berkaya? Uthman kaya, Nabi masih sempat lomba lari sama istrinya, artinya masih menikmati dunia.
masih bisa dua-duaan sama istri. Jadi, tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita memandang. Ingat, untuk mendapatkan surga itu harus berusaha. Ingin diajarkan bulan suci yang baru saja kita rayakan itu. Jangan kita seperti sebagian orang yang hanya sekedarnya saja di bulan Ramadan. Ini pertemuan perdana kita harus kita tekankan nih. Di bulan Ramadan kita diajarkan bahwa untuk sukses itu harus berusaha. Ingat deh, orang yang pertama kali masuk surga itu siapa sih? Rasulullah SAW. Apakah hidupnya lempeng-lempeng gitu aja? Enggak. Bayangkan beliau sudah mengalami difitnah, dicaci maki selama 13 tahun. Bapak-bapak, saya ingin tanya, kalau kita pindah rumah, ternyata setiap hari kita dicaci maki selama 2 tahun, tidak ada hari tanpa dijelek-jelekin tetangga, kira-kira masih mau tinggal di sana lagi nggak? Pindah. Itu baru 2 tahun dijelek-jelekin orang. Nabi 13 tahun. Jadi harus ada usaha, harus ada pengorbanan. Hati kita harus dididik seperti itu. Kalau sukses dunia saja harus berusaha, apalagi akhirat. Kalau untuk bisa berhasil di dunia kita harus begadang. Kenapa kita tidak mau? Gak usah begadang, bangun aja deh jam 2:30. Bangun aja 3:30, ya mulai. Ada beberapa rakaat, kalau mau istirahat lagi. Tapi paling nggak kita luangkan waktu kita untuk akhirat. Kalau kita berani investasi untuk dunia bermiliar-miliar, kenapa kita nggak berani invest untuk akhirat kita? Pak Ustadz, kalau investasi akhirat kan abstrak, nggak kelihatan, jadi kurang mantep. Dunia kadang-kadang juga gitu loh, ya kan? Contoh misalnya, salah satu investasi terbaik pada hari ini itu investasi apa sih? Properti kan ya. Dan yang terbaik kalau misalnya kita mau beli contoh kondotel atau apartemen itu kapan? Pas udah jadi gedungnya atau masih rata dengan tanah? Rata dengan tanah kan itu harga semurah-murahnya, walaupun nggak murah juga, tapi yang paling rendah. Tapi laku-laku aja tuh, pada berani, padahal belum ada bangunannya loh. Artinya bangunannya masih gaib. Nggak ada bangunan, jangankan unit kita, bangunannya nggak ada. Jangankan bangunannya, izinnya belum selesai. Tapi kok laku di Jakarta apartemen? Kenapa Anda mau beli? Pak Ustadz, tenang aja, pengembangnya aman. Kan gitu ya logikanya ya. Tenang aja Pak Ustadz, Agung Podomoro. Kan gitu. Pak Ustadz nggak usah khawatir Lipo. Nah itu kan. Pak Ustadz, tenang aja ini aman. Kenapa? Agung Sedayu Group. Jadi kalau dijanjikan sama Lipo kita percaya nih. Tapi kalau surga dijanjikan Allah ragu-ragu. Ya Allah, kenapa kita lebih percaya Lipo daripada Allah? Kenapa kita lebih percaya sama sinar mas daripada Allah? Kenapa kalau manusia yang janjikan tertarik nih investasi miliaran, tapi Allah cuma minta 2,5% dari harta kita? Susah banget. Bahkan ada yang sholat istiqoroh baru keluarkan zakat. Ya Allah, pergi ke Singapura istiqoroh, zakat istiqoroh dulu. Allah, tega. Itu tentang hadirin sekalian. Jadi harus ada pengorbanan, harus ada usaha, harus ada kerja keras. Kita ingin sukses di akhirat, kita hidup berapa lama sih? Untuk semu ini silakan sukses di dunia, tapi jangan lupa ini semu loh. Ini akan berakhir dan gak lama. Manusia termulia aja cuma 63 tahun. Kemana kita selanjutnya? Coba kita renungkan. Jika kita sudah yakin tentang hal ini, maka ada satu hal lagi yang harus kita renungkan pada sore hari ini, jamaah sekalian. Bahwa Ramadan yang kemarin itu pun mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan itu bukan derita, air mata itu bukan duka.
lapar dan dahaga itu bukan nestapa hadirin. Artinya apa? Tadi kita sepakat bahwa untuk mendapatkan surga itu kita harus berkorban. Tapi bukan berarti Allah menuntut kita hidup sengsara di dunia. Keliru. Ketika kita sepakat bahwa untuk mendapatkan surga harus merasakan lapar dan dahaga, itu bukan kita harus hancur di dunia dan meninggalkan dunia begitu saja. Enggak demikian. Loh, kok bisa Ustaz? Ya, karena bagi orang-orang pilihan, orang-orang yang ikhlas, pengorbanan adalah nikmat dari Allah. Orang-orang yang melaksanakan sesuatu dari hatinya itu menikmati pengorbanan, menikmati kerja keras, menikmati usaha, menikmati lapar dan dahaga. Ini yang perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin, kita sepakat nih, selama 1 tahun itu, selama 1 tahun ini kita hidup, di bulan apa di mana kita banyak merasakan lapar dan dahaga? Di bulan apa? Ramadan. Jadi perjuangan kita, usaha kita yang paling maksimal itu di bulan apa? Ramadan suci. Nah, coba kita renungkan lagi. Dalam 1 tahun kita menjalani kehidupan ini, di bulan apa kita merasakan hati kita begitu tenang dibanding waktu-waktu yang lain, begitu nyaman, begitu syahdu, begitu bahagia? Kira-kira di bulan apa? Ternyata jawabannya sama, Ramadan juga ya. Jadi kita sudah buktikan, justru ketika kita semakin mendekat kepada Allah, kita nggak sengsara loh. Semakin kita beribadah kepada Allah, kita berjuang, kita menahan lapar dan dahaga, justru kita merasakan kenikmatan di pada saat itu. Justru kita mendapatkan kenyamanan, karena Allah yang berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati Anda menjadi tenang. Jadi ketika kita diminta untuk berzikir pagi petang, kalau bisa sebelum matahari terbit itu beberapa zikir sudah kita tuntaskan. Pergi keluar rumah itu berzikir, naik kendaraan berzikir, masuk rumah berzikir, lalu antara asar dan maghrib ada zikir sore. Itu bukan pembebanan, justru sebaliknya. Allah tahu kita nggak akan bahagia kecuali dengan ini. Itu asupan gizi hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Beda kalau jamaah sekalian masuk rumah dengan zikir, itu suasana rumah beda deh. Coba asal zikirnya dengan hati, dengan meresapi. Saya ingin tanya, zikir masuk rumah kan? Waduh, ini kayaknya udah lama gak pulang nih. Terakhir pulang tahun apa? Kok lupa sih? Hah? Apa zikir masuk rumah? Nggak lupa, tapi tawadhu, tidak mau menonjolkan diri. Saya yakin pada tahu, tapi tidak ingin menampilkan kebolehannya. Zikir masuk rumah itu kan Bismillah kata Nabi. Itu Pak, iya itu aja, Bismillah. Lalu kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang, salamnya gimana? Hadis Bukhari di Adabul Mufrad, kita baca Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dan kepada hamba-hambanya yang soleh. Itu kalau nggak ada orang di rumah, maka kita akan tenang di dalam rumah. Jadi menyempatkan waktu untuk zikir itu bukan beban, justru disitulah kebahagiaan kita. Ingat teman, sekali lagi, kalau kita melakukan segala sesuatu dari hati, maka pengorbanan itu adalah sebuah anugerah.
Rasa sakit itu nikmat loh. Dan kita sudah buktikan. Ini yang ada di sini kemarin mudik nggak jangan sekalian? Ya, mudik ya, masya Allah. Mudik itu kesannya apa sih? Macet, ya nggak? Ya nggak setuju ya? Ada yang nggak kena macet? Nggak ada kan? Semua kena macet. Jadi mudik itu kesannya macet, pegel, ngantuk, sakit pinggang, betis sebelah kiri gede. Kalau mobilnya manual misalnya, kan gitu ya. Kalau matic mah asik. Kalau manual gede sebelah. Berjam-jam, pengeluaran membengkak. Apalagi kalau transit dan seterusnya, ya Allah. Stres. Kalau yang nonton, bayangkan teman saya itu Jakarta Cirebon 2 hari loh. Jakarta Cirebon, apalagi tahun ini katanya parah banget ya. Ya enggak? Benar ya? Nah, saya ingin tanya, apa yang dirasakan para pemudik sejati zaman sekalian? Bagi pemudik sejati itu bukan halangan. Mereka tidak pernah merasakan apa yang tadi saya sebutkan. Makanya nggak ada ceritanya pemudik ketika sampai di kampung halaman itu stres, galau, lalu nangis terseduh-seduh. Tidak. Begitu sampai kampung halaman tersenyum, ceria, seakan-akan mereka tidak pernah mengalami cobaan hidup yang tadi. Padahal luar biasa. Orang buang air aja setengah mati kalau di Pantura kan gitu ya, harus ke semak-semak dulu. Tapi bagi pemudik sejati itu nikmat. Makanya kan saya ketemu sama pemudik sejati. Pak, di Pantura berapa? 15 jam. Masya Allah. Bapak nggak kapok? Di situ Pak Ustadz seninya kan gitu ya. Iya. Jadi seninya itu di sana bagi pemudik sejati. Pak Ustadz kalau nggak macet itu bukan mudik loh. Ya Allah. Jadi menikmati sekali. Jadi lihat, kenapa? Karena orang mudik itu dia lakukan dengan hati, jemaah sekalian. Maka segala bentuk derita yang kita lihat di layar televisi itu bukan apa-apa bagi mereka. Makanya kan ketika antum misalnya atau bapak-bapak balik lagi ke Jakarta, ketemu dengan teman komplek atau teman kantor, kan kadang-kadang kita suka cerita tentang pengalaman mudik kita ya. Nah, coba lihat ekspresi mereka ketika menceritakan pengalaman mudik apa? Apakah penuh dengan tisu begitu ya, menangis, sedih-sedih? Enggak kan? Mereka gembira, gila gue 15 jam di Pantura, gue 17 jam, hahaha, kan gitu ya. Jadi nikmat gitu, gak ada kesan derita, gak ada kesan sengsara, tidak ada kesan kehancuran, semuanya menikmati. Kenapa? Karena mereka lakukan dari dalam hati. Itu udah bukti loh, tahunan angka pemudik gak pernah berkurang. Kenapa? Karena semua dari hati. Kalau kita lakukan dari hati, gak ada yang susah. Apalagi agama loh. Gak mungkin. Kalau agama itu penderitaan, Bilal bisa bertato gak mungkin. Orang disiksa, ditaruh di bawah batu besar, gak mungkin. Kalau agama tuh gak nikmat, gak mungkin Sumayyah itu rela lebih memilih mati daripada hidup di dunia. Karena nikmat. Dan kita gak akan bisa rasakan kecuali kita lakukan perintah Allah itu dengan hati kita. Kalau ibadah itu gak nikmat, gak mungkin Nabi SAW tahajudnya baca Al-Baqarah sampai kaki beliau bengkak. Nanti pernah bengkak gak kalau tahajud? Pernah kan pas asam urat? Subhanallah. Kalau Nabi SAW gak pernah punya riwayat asam urat. Itu murni karena panjangnya ibadah beliau. Kenapa? Karena beliau menikmati. Nabi katakan apa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, waju'ila qurratu aini fi shalah. Penyejuk hatiku itu pas sholat, kata Nabi. Makanya kan coba kita lihat Nabi kita. Saya ingin tanya deh, manusia yang cobaan hidupnya paling berat itu siapa sih? Rasulullah ya. Manusia yang ibadahnya paling banyak itu siapa? Rasulullah. Tapi pernah nggak beliau stres, beliau galau, beliau curhat,
cari angin sama Umar. Mar, kita cari angin yuk, gue penat nih Mar, gue galau nih. Akhirnya galau itu jalan berdua. Nggak ada. Nabi, coba silakan buka buku hadis, cek pernah nggak Nabi curhat. Nabi nggak pernah curhat, hidupnya tenang aja. Padahal beban hidupnya, ya Allah, banyaknya minta ampun. Ya nggak? Antum berumah tangga, punya masalah rumah tangga nggak? Punya masalah dengan istri? Punya. Nabi istrinya 9 loh. Bayangkan antum, subhanallah. Itu apa enggak dinamikanya kompleks, tapi nikmat kalau dijalani dengan hati. Sama kayak ibu-ibu, kalau kita memandang anak kita sebagai anugerah, 15 anak tuh seneng aja. Loncat sana, loncat sini, yang satu nyemplung, yang satu kejedot, itu nikmat aja. Nikmat. Tapi kalau anak itu kita lihat sebagai beban kehidupan, itu satu anak stres ya mas sekalian. Jadi yang disalahin itu jangan ujiannya, jangan sholatnya kita omel-omelin. Sholatnya nggak salah kok, orang Nabi aja bisa sholat lebih dari kita, santai. Yang salah itu hati kita. Hati kita yang banyak noda, yang perlu kita bersihkan, perlu kita lembutkan. Hadirin sekalian, sekali lagi, ketika kita katakan surga butuh pengorbanan, itu bukan berarti kita harus hidup sengsara di dunia. Karena bagi orang yang mengerjakan sesuatu dengan hati, semua nikmat luar biasa. Ya, kan? Coba kita tanya ibu-ibu yang di belakang. Ibu-ibu suka belanja nggak bu? Suka pergi ke Tanah Abang, ke Majestic, ke Tamrin City, suka bu ya? Jadi coba kita lihat para ibu-ibu, para istri kita, atau bahkan mungkin adik perempuan kita ya, ketika ke Tanah Abang, ketika ke Tamrin City, itu kan ya Allah, senang mereka. Padahal jarak antara rumah kita ke Tamrin City aja itu nggak pendek loh, butuh 2 jam perjalanan, ya kan? Ke Tanah Abang itu lama loh, tapi tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang mengumpat, semua menikmati perjalanan. Begitu sampai di Tanah Abang pun masalah belum selesai, nyari parkirnya susah ya. Tapi bagi ibu-ibu nggak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali. Semua jalani dengan nikmat ya. Bahkan ada yang rela parkir di tempat yang berbeda gitu ya, ada yang di Sarina terus naik bajai ke Tanah Abang, kan gitu kalau ibu-ibu. Terus sampai di Tanah Abangnya sendiri pun masalah belum selesai, lantai 1 padat, 2 padat, 3 padat, 5 padat. Tapi itu tidak menghalangi ibu-ibu untuk tawaf lagi di lantai 1, tawaf lantai 2, tawaf lantai 3, sampai lempar jumroh 50.000 keluar, 100.000 keluar. Ya Allah, nikmat kita. Pas lagi nawar, subhanallah. Itu karena nikmatnya belanja, itu nawar sehingga di satu tempat kita harus transit setengah jam itu nggak terasa. Kenapa? Kok bisa sih ibu-ibu menikmati itu? Karena ibu-ibu selalu ikhlas ketika belanja. Kalau kita tanya sekarang, bu, ikhlas nggak kalau belanja? Ikhlas. Jadi penderitaan itu nggak ada artinya. Makanya ibu-ibu kalau mau lihat hakikat sebenarnya, penderitaan sebenarnya dalam belanja, lihat wajah suami ketika nunggu kita di food court. Itulah hakikat sebenarnya dari belanja kita. Tapi kan karena kita jalani dengan ikhlas, dengan hati, ya semuanya enak, luar biasa. Dan begitu juga dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, dan amal ibadah yang lain. Kenapa kita bisa tawaf di mall, tapi kalau tawaf di sekitar Masjidil Haram pegal? Kenapa kalau kita bisa sa'i di mall, tapi kalau sa'i antara Safa dan Marwah itu minta naik kursi roda? Ini kan bukan jaraknya jadi masalah, bukan pengorbanannya, tapi hati, hadirin sekalian. Orang-orang pilihan itu menikmati proses, menikmati keringat, menikmati pengorbanan. Makanya kan antum suka bola nggak? Suka bola? Ya jujur aja, ketika dia berada di klub yang
besar, gaji luar biasa, mungkin gaji kita selama 5 tahun dia kumpulkan selama sepekan, tapi dia nggak pernah main. Kerjaannya istiqomah di bank bangku cadangan. Kira-kira di akhir musim tetap atau minta pindah? Minta apa? Minta pindah ya. Kenapa nggak tetap? Karena lebih enak sebenarnya. Nggak keringetan, nggak kebakar sinar matahari ketika main di sore hari. Kenapa dia minta pindah? Padahal itu lebih enak, lebih santai, makan gaji buta gitu ya. Dan gajinya nggak kira-kira. Kenapa dia lebih memilih pindah ke klub yang lebih kecil asal dia mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak? Karena itu, karena dia menjiwai sepak bola tersebut. Bagi orang-orang yang menjiwai sepak bola, ketika dia berlari, ketika dia menggocek, ketika dia berkeringat, itu nikmat loh. Itu nikmat. Makanya kan simpel aja deh. Sebagai orang yang penggemar sepak bola, lebih milih mana? Nonton jam 2 malam atau lihat lensa olahraga di pagi hari dalam waktu 1 atau 2 menit? Nonton ya. Padahal kan kalau kita nyari skor sama aja. Bahkan nonton di waktu pagi itu lebih cepat, langsung intinya bola apa sih? Gol. Kita bisa dapatkan hasil dan golnya hanya dalam hitungan 1 menit. Tapi kenapa kita memilih untuk bangun di malam hari? Beda Pak Ustadz. Sebagai penggemar sejati itu adrenalin pemain pun kita rasakan. Ketegangan itu kita nikmati. Kita menikmati proses pertandingan. Kita menikmati operan-operan pendeknya, tiki-takannya, lalu umpan lambung yang akuratnya. Kenapa? Karena menjiwai sebuah olahraga. Maka kita menikmati usaha. Padahal kan bangun di tengah malam susah tuh. Buktinya kalau tahajud nggak bangun-bangun. Tapi ketika kita sudah ikhlas dapat bola, kan makanya orang nonton bola kan nggak ada yang riak, ikhlas kan begitu ya, tulus gitu ya. Subhanallah, nonton sendirian gitu. Jadi kenapa demikian? Karena itu tadi tuh. Jadi yang salah, yang jadi masalah bukan bangun malamnya. Jangan salahkan bangun malam, jangan salahkan tahajud. Itu udah benar. Yang jadi masalah nih hati kita nih. Karena kebanyakan dosa jadi begitu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan itu bukan berarti penderitaan. Kalau hati kita bersih, maka kita akan menikmati proses beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah 2 hal yang ingin saya tekankan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan untuk lebih menghangatkan suasana dan menghidupkannya, kita akan buka dialog interaktif. Mungkin ada pertanyaan atau ada koreksi dari apa yang saya sampaikan. Saya berikan kesempatan untuk hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan masalah hati yang sebagaimana tema di kajian hari ini, ada sedikit ungkapan pepatah, kalau pedang melukai hati, melukai tubuh bisa terobati, tapi kalau lidah melukai hati, tidak kemana obat dicari. Dalam banget tuh. Saya ada menyinggung Bapak ya. Saya jadi khawatir. Hidup kita di dunia ini hanya sekali saja, sebentar dan belum tentu berumur panjang. Sungguh rugi kalau kita tidak bisa menjaga suasana hati dan jiwa kita. Bahwa kekayaan yang sungguh mahal dalam pengaruh kehidupan ini adalah suasana hati. Di samping itu perlu ditopang kondisi dan kualitas kita. Walaupun rumah kita tampak sempit, tapi kalau hati kita lapang maka akan terasa luas.
walau tubuh kita sakit, tapi kalau hati kita, maka akan terasa tenang. Walaupun badan kita lemas, tapi kalau hati kita tegar, maka akan terasa mantap. Walaupun mobil kita murahan, motor kita jadul, tapi kalau hati kita nyaman, maka kita tetap terhormat. Walaupun kulit kita hitam, rambut keriting, hidung pesek atau mata sipit, tapi kalau batin kita jelita, akan tetap mulia dan tampak bercahaya. Sedikit lagi, Mas. Sebaliknya apabila rumah yang lapang kalau hatinya sempit, apa artinya makanan mahal berkelas serta enak, tapi kalau hati sedang sakit atau bercamuk? Apakah artinya ruangan ber-AC kalau hati ini mendidih? Apakah artinya mobil mewah kalau hatinya tersiksa atau merana? Salah satu cara untuk mengatasi perasaan-perasaan seperti ini adalah keterbitan kita dalam mengkondisikan hati kita dalam situasi apapun. Karena hati kita selalu siap untuk terkecewakan, karena hidup ini tidak akan selamanya sesuai dengan keinginan kita. Karena hidup ini selalu memerlukan perjuangan, karena hidup ini pula tak selamanya indah. Karena hidup ini tak selamanya membahagiakan dalam situasi dan kondisi apapun. Kita harus siap dengan segala risiko yang terjadi. Dan suasana hati yang damai, tentram adalah tameng yang sangat berharga dari segala situasi yang mengecewakan diri. Dari ungkapan tadi, mohon kiranya kesimpulan serta esensi yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Ustadz. Tolong diulang katanya. Ya cukup Ustaz. Terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya dan kata-kata mutiaranya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, itu menunjukkan bahwa kebahagiaan itu hanya milik Allah, dan Allah akan berikan kepada orang-orang yang berusaha menjaga hatinya. Dan kebahagiaan letaknya di hati, bukan di harta, bukan di takhta, bukan di wanita. Ya sekedar sharing pengalaman saja, mungkin antum lebih punya pengalaman daripada saya. Saya pernah didatangi oleh seorang wanita. Dia minta konsul, hanya bicara dengan saya, dengan istri saya saja. Wanita yang paruh baya ya. Kalau dari fisik tidak ada yang tidak tertarik dengan wanita ini. Dan dia kaya, suaminya pun kaya. Total kekayaan dia dan suaminya itu di atas 100 miliar. Tapi waktu itu dia berbicara dari jam 1 siang sampai jam 8 malam dan tidak ada habis-habisnya meneteskan air mata. Dan dia katakan, saya menikah 15 tahun, Ustaz, saya tidak mendapatkan kebahagiaan, bolehkah saya meminta cerai? Jadi subhanallah, jadi punya 100 miliar itu bisa nangis juga loh hadirin. Atau pernah nangis nggak dari jam 1 siang sampai jam 8 malam? Ya Allah, 1 siang jam 8 malam dia ceritakan masalah rumah tangganya. Jadi ternyata 100 miliar itu nggak menjamin kebahagiaan loh. Atau punya 100 miliar? Ini biasa aja ekspresinya nih di sini. Kayaknya hal normal itu di sini. Saya nanti cari bahan lagi nanti. Jadi luar biasa. 100 miliar mana bahagia? Oleh karena itu sekali lagi, harta tidak bisa membeli seluruh apa yang kita inginkan. Itu tadi, seperti harta bisa membeli rumah yang lapang, tapi harta tidak bisa membeli kelapangan hati. Oleh karena itu, Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika Anda diberikan keqanaahan di dalam hati Anda, maka Anda tidak ada bedanya dengan para raja dunia. Artinya kalau orang itu qanaah,
terima apa adanya, mensyukuri gajinya walaupun tidak besar, maka dia menikmati apa yang dinikmati oleh para ahli tahta. Karena intinya di hati. Karena apabila beda dengan orang yang tamak terhadap dunia, orang yang ambisius terhadap dunia, dunia kata para ulama ibarat meminum air laut, tidak akan ada habis-habisnya, tidak akan ada kenyang-kenyangnya, semakin diminum semakin haus. Kalau begitu apa gunanya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi masukan yang sangat baik sekali yang disampaikan oleh Bapak yang bertanya tadi. Intinya bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada materi yang ada di hadapan kita, atau mobil yang kita kendarai, rumah yang kita tinggali, namun kebahagiaan terletak pada hati kita. Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim adalah salah satu ulama yang pernah dipenjara, difitnah, akhirnya dijebloskan dan tinggal cukup lama di dalam di balik jeruji besi. Kata beliau, apa yang mau dilakukan musuh-musuhku terhadap diriku? Karena kebahagiaanku ada di dalam hatiku. Aku dikeluarkan, aku bahagia. Aku dimasukkan ke sana, aku pun bahagia. Tidak ada urusan sama orang lain. Intinya bukan apa yang kita intinya bukan apa yang sedang kita hadapi, tapi bagaimana kita menghadapi sebuah kehidupan. Allah Ta'ala bisawab. Ini yang bisa saya tambahkan. Sebenarnya itu nggak perlu kasih catatan lagi, itu udah bagus banget tadi. Tapi kalau saya diminta, itulah yang bisa saya sampaikan dari keterbatasan ilmu saya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sangat melenceng sebenarnya. Ya. Materi kali ini yang pertama, pada saat kita sholat berjamaah, apabila kita sebagai makmum, apakah bagaimana hukumnya kalau misalnya kita membaca, itu kan membaca surat Al-Fatihah dan surat selanjutnya. Nah, pada saat imam salah menghafalkan itu, karena kita membaca, jadi kita juga tidak sadar Pak Ustaz. Itu kalau misalnya kita tidak membaca, tapi konsentrasi ke bacaan si imam, itu bagaimana hukumnya? Apakah boleh atau memang sebagai makmum juga harus membaca selesai? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam mengenai zaman dinosaurus? Benar nggak, ada nggak gitu? Karena di dalam Al-Quran kayaknya tidak pernah tersebutkan gitu. Iya, terima kasih ya Zulfar atas pertanyaannya, pertanyaan bermanfaat. Yang pertama, adapun berkaitan dengan makmum, apakah ia membaca Al-Fatihah atau tidak, maka ulama sepakat jika imam membaca dengan sir atau diri seperti sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib di rakaat ketiga atau 3-4 untuk isya, maka makmum harus membaca Al-Fatihah, dan jika tidak membaca maka sholatnya tidak sah, karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada sholat yang sah jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana jika imamnya membaca secara jahar atau secara keras, seperti di sholat subuh, di sholat Jumat, di sholat maghrib dan isya rakaat 1 dan 2. Apakah kita membaca atau tidak? Disinilah terjadi perbedaan yang cukup kuat di tengah-tengah para ulama. Pendapat yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia adalah madzhab Syafi'i atau madzhab Imam Bukhari, yaitu tetap membaca. Namun kalau saya ditanya dengan keterbatasan ilmu saya lebih menguatkan pendapat sebaliknya, yaitu pendapat madzhab Hanabilah, yaitu tidak membaca. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ila qara'a fa'ansitu, kalau imam membaca maka hendaknya kalian diam. Lalu di riwayat yang lain Nabi mengatakan faqira'atul imam lahu qira'ah, bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, artinya makmum sudah terwakilkan dengan bacaan imam. Jadi itu sudah cukup bagi makmum, nggak perlu baca lagi.
Begitu juga dalam firman Allah, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu fa'ansitu la'allakum turhamun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, apabila Al-Qur'an itu dibacakan maka diamlah dan dengarkan dengan seksama agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, sababun nuzul atau kronologi turunnya ayat ini itu berkaitan dengan sholat. Oleh karena itu, wallahu ta'ala alam, jika imam baca dengan keras maka kita diam. Dan yang juga menguatkan tentang dengan pendapat ini, kalaupun kita tetap kekeh untuk membaca, pertanyaannya kapan kita baca? Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan kapan imam membaca, kapan makmum membaca Al-Fatihah. Dan ketidakadaan hadis tentang kapan makmum membaca Al-Fatihah ketika imam membaca membacanya dengan keras, ini semakin menguatkan bahwa makmum tidak membaca. Jadi konsentrasikan kebacaan imam, dan kalau imam salah hendaknya kita koreksi, kecuali kalau kesalahan-kesalahan kecil yang tidak merubah arti atau makna, seperti panjang pendek mat qobidi, itu kan tidak merubah makna, maka ya sudah. Tapi kalau sampai merubah makna hendaknya kita benarkan. Terus yang kedua, seingat saya ya, zaman dinosaurus itu tidak bisa dipisahkan dengan teori evolusi. Ya tidak, benar nggak sih? Iya kan? Evolusi terhadap binatang, dan teori evolusi. Artinya kalau kita terima teori dinosaurus, maka kita harus terima teori evolusi. Dan kalau kita terima evolusi, kita harus menerima bahwa bapak-bapak dan saya keturunan kera. Atau terima nggak keturunan kera? Kalau saya sih nggak terima ya. Kalau antum terima. Allah mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali manusia yang pertama kali itu Nabi Adam, dan Nabi Adam tidak ada sangkut pautnya dengan si kera. Tidak ada sangkut pautnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Pithecanthropus erectus dan seterusnya. Nabi Adam, makanya Nabi inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab, kata Allah. Nabi Isa itu seperti Nabi Adam yang diciptakan tidak secara normal. Jadi bukan hasil teori evolusi. Dan ini teori dibantah oleh banyak para ulama, diantaranya ilmuwan yang cukup terkenal yaitu Harun Yahya dan beberapa para pakar lainnya. Dan cukuplah teori ini bermasalah karena bertentangan dengan ratusan dalil dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama, dan bahkan ia diciptakan bukan di dunia atau di planet bumi, tapi ia diciptakan di surga, tapi diturunkan oleh Allah SWT untuk menetap di muka bumi ini. Jadi ini jelas kontradiksi dengan teori evolusi. Pilihan kembali kepada kita, mana yang mau kita yakini dan percaya, apakah firman Allah atau Pak Darwin tersebut. Ya. Ada pertanyaan lain? Cukup atau ada? Pertanyaan bebas. Mau sholat, mau puasa, mau dzikir. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kekuatan doa atau kehebatan doa dari kita. Iya, terima kasih jazakallah. Nabi SAW bersabda, la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Artinya kita bisa berpindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik dengan kekuatan doa. Dan Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan. Namun yang perlu diingat, gimana sistem pengabulan doa yang Allah miliki. Mengabulkan doa itu tidak sesimpel kita minta mobil langsung dapat mobil, tidak. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, disahihkan juga Imam Al-Albani rahimahullah taala, bahwa Nabi mengatakan ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah tidak ada unsur dosa
dan kezaliman, kecuali Allah kabulkan dengan satu dari 3 cara. Cara yang pertama, an yu'ajjilahu, ambil pendapat ulama yang membolehkan, lalu kita isbat, nggak dapat pahala. Jadi mentok-mentoknya nggak ada pahala, jadi kosong-kosong. Tapi kalau kita ikat sedikit aja, maka jam demi jam pahala, menit demi menit pahala, detik demi detik pahala. Bukankah bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari siksa neraka? Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.